Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, kadang warga dimanapun Anda berada. Tentunya jumpa lagi dengan saya Ageng Bodro dari Humas Persaudaraan Setiadi Trate. Kali ini malam spesial yang mana saya khusus akan melakukan diskusi dan wawancara. Beliau adalah sesepuh juga pelaku sejarah yang ada di Jawa Tengah. Seperti apa informasi itu? Ayo kita tanyakan. Mumpung hari ini berkesempatan beliau berkenan untuk kita ajak diskusi. Sebelumnya selamat malam Mas Abbas. Selamat malam Mas Ageng. Sugeng dalu. Masih rawuhipun sehat walafiat. Alhamdulillah Mas. Saya itu sulit loh ini nemui Mas Abbas. Tapi baru kali ini panjenengan berkenan menerima kedatangan saya. Waduh, di Subroto sedemikian rupa didampingi sama Mas Partono. Selamat malam Mas Partono. Selamat malam Mas Ageng. Lama tidak jumpa, tapi tetap sehat ya, energik. Semangat. Matur sembah nuwun. Jadi mungkin langsung saja Mas Abbas. Dulur-dulur itu kan tersebar di seluruh wilayah, tidak saja hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa perkembangan PSHT yang begitu pesatnya itu sampai ke penjuru dunia, bahkan di luar negeri banyak ada sampai ke Timur Leste, bahkan sampai ke Perancis dan nah, tapi banyak yang tidak tahu dan lupa sejarah asal muasal. Nah ini terus saya berpikir, nah ini ada pelaku-pelaku sejarah perkembangan PSHT. Kemudian makanya saya memberanikan diri rawuh dan sowan panjenengan, karena saya mendapatkan informasi yang tentunya valid bahwa ternyata Mas Abbas ini juga salah satu bisa dibilang mungkin sesepuh atau pelaku sejarah juga yang punya peran mengembangkan PSHT secara umum khususnya di Jawa Tengah. Supaya dulur-dulur di luar sana itu kenal lebih dekat, barangkali Mas Abbas berkenan memperkenalkan diri gitu supaya dulu tahu Mas Abbas ini seperti apa gitu, historikal di dalam organisasi PSHT. Monggo Mas. Terima kasih Mas Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadang-kadang saya Persaudaraan Setiadi Trate di mana saja berada. Saya adalah Dewan Penasihat Jawa Tengah atau sesepuh Jawa Tengah itu aja. Terus perkembangan Persaudaraan Setiadi Trate khususnya di Jawa Tengah itu ternyata sekarang sangat pesat sekali. Barometer Jawa Tengah itu adalah memang cabang Sragen, baru disusul Wonogiri dan Klaten, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang pesat di masing-masing cabang se-Jawa Tengah. Pengertian saya seperti itu. Hanya saja ketika waktu itu memang belum ada yang namanya pembinaan secara intensif di Jawa Tengah, terutama di bidang keesaan ataupun pencak ajaran itu belum secara intensif. Sekarang ini dengan dibentuknya Korwil Jawa Tengah dengan kepemimpinan Mas Kun, ini kita punya program. Yang pertama itu adalah penataran pencak ajaran. Ini adalah induk daripada ajaran Setiahati itu sendiri. Karena di dalam ajaran Setiahati itu kan ada pencak silatnya, ada pendidikan rohaninya, ada filosofinya dan sebagainya. Karena yang dididik Esa Trate agar bisa menjadi orang yang berbudi itu harus mengerti adat, adab, dan akhlak. Adat istiadat ini harus selalu kita junjung tinggi. Adab ini antara lain adalah selalu hormat kepada
senior maupun orang tua, sedangkan akhlak itu adalah pribadi untuk menuju sangkan para. Saya kira seperti itu, Mas Ageng. Saya yang tahu persis adalah cabang Magelang ini, karena cabang Magelang itu sejak berdirinya itu 1977, 1980 ini Mas Partono baru rawuh ke Magelang. Beliau adalah asli dari Sragen, sehingga dengan tahun itu SHTRAT yang ada di Magelang itu berdiri besar. Seperti itu, Mas. Wah, luar biasa. Nah, ini kan banyak yang menanyakan, Mas Abbas itu kan sudah dibilang senior lah ya, berikut Partono dan juga sebagai panutan di generasi terbaru. Bahkan pengurus-pengurus cabang saat ini kan banyak sekali yang berkawan. Nah, itu Pak, banyak yang pengen tahu Mas Abbas itu pengesahan tahun berapa sih itu? Dengan satunya malah ada rumor katanya dulu termasuk letting Mas itu juga, dan Mas Partono juga demikian. Nah, ini seperti apa Mas Abbas supaya diceritakan historisnya? Nah, terima kasih. Jadi saya ini latihan SHTRAT itu sejak 1972, tapi pengesahannya tahun 1975. Nah, di Madiun saat itu, dan kami masih menggunakan uang logam Pinggol dan juga Diponegoro itu. Nah, nyarinya juga susah. Sedangkan Mas Taufik sebagai ketua umum itu adalah pengesahannya 1976. Nah, kebetulan beliau ini adalah adik kelas juga di SMA di Yogyakarta. Nah, terus tahun tingkat 2-nya tahun 1988, sepeninggal Mas Imam Puspangat, kami latihan tingkat 2, dilatih oleh Mas Larjo, Mas Sunyoto, sama Mas Maji saat itu. Dari gabungannya itu latihannya di Madiun, sehingga kami pengesahannya di Madiun tingkat 2-nya 1988. Seperti itu, Mas Ageng. Jadi dari historis sejarah tingkat 1 dan tingkat 2 juga lumayan lama ya Mas. Belakang tuh saya baru berusia kurang lebih ya mungkin 9 tahun ya. Nah, luar biasa. Tapi saya melihat panjenengan itu bahagia Mas, karena masih sangat terlihat energik. Bahkan Mas Partono ini saya sempat berasumsi panjenengan itu sekitar 55 gitu. Tapi ketika tadi jenengan berbisik, Masya Allah gitu. Nah, ini bisa menjadi kiat Mas, bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pendorong generasi muda. Itu apa sih Mas kiat-kiatnya? Ya kan pasti tentunya tidak mudah ya Mas melewati rentang waktu yang panjang dengan kondisi yang ada di Indonesia yang naik turun, baik secara politik, ekonomi dan sebagainya. Ini kan dibutuhkan sebuah metode-metode. Apakah itu hanya murni ternyata ngurusi Islam saja atau bagaimana? Nah, ini kita kan pengen tahu Mas gitu. Nah, ini menurut Mas Abbas bagaimana? Barangkali itu bisa jadi apa ya? Panutan yang bisa kita tiru nanti. Itu begini. Jadi karena kami adalah seorang pendekar yang ibaratnya setiap saat itu berdua dengan kependekaannya. Jadi pendekar itu tidak selalu rutinitas melakukan kegiatan-kegiatan raganya dan kegiatan-kegiatan olah batin serta meditasi. Jadi yang kedua ini kita menghilangkan unsur-unsur negatif atau pikiran-pikiran yang tidak baik, sehingga semuanya pikiran itu selalu positif ke depannya. Hal ini yang mungkin saya selalu terjaga dalam kesehatan, dan juga di dalam meditasi itu kami akan merasakan bahwa saya dalam keadaan fit atau tidak. Seperti itu Mas. Dan juga dengan perkembangan
Setiati, Terate di Jawa Tengah ini justru kami banyak tantangan yang harus kita pikirkan secara positif, yaitu masing-masing cabang itu pasti problemnya akan berbeda antara problem cabang yang satu dengan cabang yang lain. Itu kita buat kita pikirkan dengan damai, kita pikirkan dengan positif. Saya yakin semua itu ada jalan keluarnya, seperti apa yang disampaikan saudara kami senior, junior itu tentang tali wangsul tadi, bahwa segala sesuatu itu pasti akan bisa diurai, dilepas begitu saja dengan kecintaan, kedamaian dan sebagainya. Dr. Kun ini kolaborasinya sangat indah sekali. Jadi kalau Dr. Kun itu menguasai tentang pencak bela diri praktis, kalau saya itu menguasai tentang pencak ajaran. Jadi sejak dahulu atau sekarang ini, terutama sekarang ini, saya fokus untuk mendidik, melatih bagi warga-warga yang sudah disahkan, yang terutama sekali yang akan meningkat jenjang kelasnya, warga tingkat 1 menjadi warga tingkat 2. Jadi warga tingkat 2 yang saya latih di Padepokan ini itu bisa dikatakan 2 minggu sekali dan juga bisa satu minggu sekali, tergantung daripada rencana ataupun musyawarahnya. Nah, jadi kan kami di samping kanuragan pencak yang diutamakan, tapi juga ada pendidikan rohani, kepemimpinan dan sebagainya, dan itu harus dipraktekkan. Jadi yang namanya tingkat 2 yang latihan di sini itu yang namanya raga atau pencaknya itu boleh dikatakan 30%. 70% itu ada membentuk karakter, dari merubah yang tadinya punya karakter sifatnya seperti ini harus menjadi yang baik dan sebagainya. Ini harapan kami. Makanya tingkat 2 ataupun siswa tingkat ataupun warga tingkat 1 senior itu bisa terbaca di dalam WA grupnya. Jadi kalau di dalam WA group selalu mengatakan yang tidak bagus dan sebagainya, ini tidak satu grup, tapi saya akan mengarahkan ke hal yang lain. Kegiatan yang dilakukan Mas Abbas dalam langkah hari ini adalah Dewan Pertimbangannya Pemprov berkolaborasi dengan Mas Abbas adalah salah satunya menggiatkan kembali, ya, artinya cabang-cabang ini dilakukan pembinaan supaya bagaimana melestarikan ajaran ini, apa yang menjadi materi-materi baku di organisasi kita ini tidak semata-mata hanya terkulung-kulung di atas buku, tapi juga mereka sebagai pelaku organisasinya betul-betul memahami. Salah satunya dilakukan di Padepokan Panjenengan. Luar biasa ya Mas, Lord tuh beliau sudah memberikan inspirasi kepada kita bahwa di sini kita bisa melihat bahwa usia tidak menjadi masalah, tapi bagaimana kemauan kita untuk terus melestarikan itu dengan mengulas materi yang kita miliki sehingga keutuhan dan kelestariannya itu terjaga. Manfaat lainnya seperti disampaikan di awal bahwa tentunya memberi efek kesehatan dan kestabilan emosi. Nah, ini pertanyaan saya kedua, Mas. Itu adalah berkenaan dengan prestasi. Nah, tentunya Pemprov ini tidak saja semata-mata hanya bergerak di bidang dunia persilatan, dalam hal ini adalah internal kita. Tentunya juga pasti ada prestasi-prestasi yang bersifat eksternal. Nah, apa saja? Apakah prestasi di bidang olahraga kah? Atau itu seperti apa pencapaiannya? Barangkali kita bisa diberitahu seperti apa gitu. Monggo Mas. Terima kasih.
Jadi saya sering menekankan untuk masing-masing cabang Jawa Tengah itu, tentunya dengan dokter pun juga, bahwasanya untuk ke depan Jawa Tengah harus kita rebut prestasinya dan selalu juara umum untuk PSM. Selama ini yang selalu berprestasi di tingkat Jawa Tengah itu yang paling menonjol adalah Kabupaten Kendal. Kalau kabupaten-kabupaten lain, contohnya salah satu yang saya ketahui adalah Magelang. Magelang itu memang selalu juara umum dalam hal pencaksilat, pertandingan pencaksilat untuk tingkat dewasa. Tapi kalau tingkat Popda itu juara umumnya sudah 2 kali ini dari Tapak Suci. Ya, di Esa Trate ini menjadi juara umum ketika Popda itu baru 2 tahun yang lalu. Seperti itu. Lantas ini kami sudah menekankan untuk masing-masing cabang untuk bisa meningkatkan prestasi di masing-masing cabang agar kita bisa berbicara untuk tingkat nasional. Hal ini akan ada yang namanya jadwal pertandingan. Contohnya di Magelang aja besok Agustus akan ada Esa Cup untuk menghadapi kejuaraan Jawa Tengah mestinya. Tingkat Jawa Tengah, terus baru tingkat nasional. Tapi kami ini prestasinya tidak hanya di bidang pencaksilatnya saja, tapi juga tentang bakti sosial ataupun istilahnya bidang kemasyarakatan. Contohnya satu adalah kami jadwal rutin adalah penyebaran pendidikan. Yang kedua itu adalah melepas burung di alam bebas. Dan yang ketiga itu donor darah. Dan kami sangat bersyukur semuanya itu sukses. Sebenarnya untuk masing-masing cabang, kiat-kiat untuk mencari terobosan anggaran itu sangat mudah sekali. Apabila kita dekat dengan pejabat tingkat kabupaten maupun kota, ini kita tunjukkan prestasi, kita tunjukkan kepribadian, kita tunjukkan organisasi yang bermakna di masyarakat, maka Pemda itu tidak sungkan atau tidak segan atau tidak eman untuk memberikan fasilitas, ya pendanaan, ya juga fasilitas tempat seperti ini. Pak Wali Kota Magelang ini bahkan menyelenggarakan tempat, menyelenggarakan gedung untuk pertandingan dan sebagainya dengan gratis. Ini tanpa ada kedekatan dengan aparatur setempat wilayah, pemangku wilayah, tidak mungkin akan seperti ini. Nah, harapan saya untuk saudaraku di Jawa Tengah, kita lakukan seperti itu agar Esa Trate itu di mata masyarakat ini selalu baik seperti itu. Nah, lantas donor darah, memang dalam kata-kata mengatakan seperti ini, setetes darah akan menyelamatkan nyawa orang lain, seperti itu. Nah, dengan kata itu saya selalu berpikir, Pak, kita harus selalu berbuat itu. Jangan salah, Magelang ini, ya, yang saya melihat di Magelang itu setiap 4 bulan sekali itu mengadakan donor darah di Ranting Sawangan. Itu sudah 8 tahun, 4 bulan sekali. Dan untuk akbarnya setiap tahun sekali menjelang bulan Sura itu dipusatkan sesuai dengan rembukan musyawarah dari cabang itu, seperti yang dilaksanakan
16 Juli ini kita donor darah sebanyak 100 pendonor. Itu sangat senang saya, sehingga saya selama ini bisa bermanfaat, berbuat untuk orang lain. Terus di sini ada satu larangan. Satu, warga Esa Trate tidak boleh menangkap ikan dengan meracun atau menggunakan peledak, bahan peledak. Yang kedua, itu warga Esa Trate tidak boleh menembak, membunuh binatang. Biarlah dia ada di alam bebas. Dan yang ketiga, berbuatlah yang baik kepada masyarakat luas, terutama melalui donor darah. Pemprov Jawa Tengah ini dalam hal ini diwakili oleh Magelang sering sudah konsisten membantu masyarakat dengan program-program donor darah tadi supaya memberi manfaat kepada secara langsung melalui dunia kesehatan. Adapun juga bentuk menjaga kelestarian alam tadi sudah disampaikan bahwa ternyata bahkan dibina dilarang meracun ikan dan sebagainya. Nah, luar biasa sekali ya, ternyata di Esa Trate ini salah satu penerapan memiliki budi pekerti yang begitu bisa dilakukan dengan hal yang paling kecil. Kita tidak mengganggu makhluk lain yang mana itu tidak mengganggu kelangsungan manusia. Itu juga bagian dari cara kita menjaga alam kita. Nah, kemudian mungkin ada dua pertanyaan lagi. Yang berikutnya adalah ke depan seperti apa, Mas, program yang ingin dicapai oleh Pemprov Jawa Tengah secara umum, dan tentunya ini nanti akan diaplikasikan oleh cabang-cabang. Program apakah itu dan memungkinkan atau tidak? Monggo, Mas. Terima kasih. Berdasarkan usulan dari masing-masing cabang, kita perlu adanya penataran ajaran. Ini yang nanti dalam waktu dekat akan segera kita realisasikan, Mas Agung. Jadi mulai dari ajaran, jadi tidak hanya penyeragaman khusus tentang filosofinya, dan juga tentang, kan namanya pencaksilat itu kan ada namanya pola langkah, pola pasang, terus telisiran dan sebagainya. Selama ini kita tidak mengerti apa itu telisiran, apa itu pola langkah dan sebagainya. Apabila mengerti, itu tidak detail dan tidak ditunjukkan yang terbaik untuk yang dimiliki di Esa Trate ini. Jadi tidak hanya penyeragaman jurus saja. Terus yang kedua, usulan tadi dari masing-masing cabang segera direalisasikan tentang pembakuan jurus secara pasti ini, sehingga nanti buku-bukunya supaya segera disebar di seluruh dunia seperti itu. Dan juga kita tidak boleh lelah berbuat baik. Makanya latihan di Padepokan ini sajiannya adalah ketela, kimpul dan sebagainya. Kalau roti boleh, tapi jangan dibawa di Padepokan ini. Ini maknanya. Biarpun kita ada di bawah, tetapi di situ ada satu kekuatan. Istilahnya di Jawa mengatakan, senajan aku ning isor, panggonane ning nguripi. Seperti itu. Maka jangan lelah berbuat yang baik, saudaraku, di mana saja berada. Luar biasa, Mas Abbas. Berarti ke depan
dibuatkan kesetaraan, kemudian kurikulumnya seperti itu ya Mas ya. Nah, ini tentunya sudah disampaikan ke pengurus pusat dari kemarin sudah bertemu dengan Mas itu luar biasa. Ini yang terakhir Mas, ini saya pengen sepatah dua patah pesan kepada dulur-dulur sejati di luar sana secara umum. Barangkali ada pesan baik secara moral maupun secara material dalam hal ini adalah keilmuan Isat Khatib. Nah, nanti barangkali Mas Marion juga mengatakan, monggo. Nanti Mas Patono nambahi. Yeah. Jadi saudaraku di mana saja berada, ini saya mengharapkan meningkatkan suatu keilmuan itu tidak hanya datang kepada sesepuh, tapi membaca buku dan juga menerima saran dari orang lain, terutama yang namanya ilmu setiat itu dicari secara vertikal dan horizontal. Vertikal itu adalah induknya dari Pak Surodiwiryo, vertikalnya adalah dari sumber-sumber yang lain, sehingga kita padukan, kita berikan kepada saudara-saudara senior junior kita itu yang terbaik. Maka harapan saya, jika pengen jadi orang setia hati, yang pertama jangan sampai meremehkan siapa saja dan juga iri dengki kepada siapa saja. Berbuatlah yang baik, niscaya hidupnya akan bahagia. Saya yakin itu. Seperti itu, Mas Ageng mungkin. Terima kasih Mas Patono barangkali menambahkan barangkali nasihat atau pesan terhadap dulur-dulur. Terima kasih Mas Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kesempatan yang mulia dan bahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh para sesepuh kita, terutama dari Mas Arbas tadi. Kita menyadari bahwa dengan segala kelebihan dan kelemahan dari masing-masing cabang yang ada, kita tetap akan mengkolaborasikan antara program yang ada di pusat, di Pemprov maupun di daerah. Yang di daerah ini kita tentu akan mengkolaborasikan dengan potensi yang ada di masing-masing daerah. Kami terutama mencoba untuk bagaimana menerapkan potensi yang ada di daerah ini, baik secara olahraganya, prestasinya, kemudian keesaannya. Karena akhir-akhir ini banyak orang yang menilai ada positif dan negatifnya, tapi mudah-mudahan dengan pengembangan dan selalu pembinaan yang tidak ada lelahnya ini akan memberikan kesejukan bagi lingkungan kita, terutama pembinaan pada adik-adik warga, juga kepada lingkungan kita agar kita melakukan yang terbaik untuk sesamanya. Lewat PSHT ini mudah-mudahan didengar dan dilakukan oleh para warga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Juga mari kita buat kebaikan ini, nanti pada akhirnya akan kembali kita untuk bisa memberikan satu kebaikan pada kita. Oleh karena itu, sedulur-sedulur, saya senang, mari kita selalu dan jangan lelah untuk berbuat baik kepada sesamanya, sehingga nanti kita akan kembali kepada kita dengan kebaikan itu. Saya kira itu Mas Ageng yang bisa kami tambahkan. Sangat kita memimpikan, mengangan-angankan, dan kita bagaimana caranya memberikan kesejukan kepada warga dan lingkungan kita agar kita senantiasa akan akhir kehidupan kita memberikan satu kebahagiaan. Terima kasih, begitu saja Mas Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dulu Mas Arbas, Mas Patono, sesepuh Jawa Tengah, himbuan dan
apa yang disampaikan beliau mencerminkan Jawa Tengah yaitu jadi adem gitu dengarnya. Nah tadi session di mana saya bincang-bincang bersama sesepuh dan Big Prof yang ada di Jawa Tengah. Terakhir dari saya, tetap berbuat kebaikan. Jagone terate sugih welas asih nanging aja nganti tanpa dhewe. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.